Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rizky. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi, jurusan Broadcasting tahun 2016. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal dengan judul Dampak Negatif YouTube Corbuzier episode Dinar Candy tanpa berat terhadap remaja, analisis resepsi. Adapun latar belakang dalam penelitian saya yaitu banyaknya pengguna internet tercatat 202,6 juta. Data tahun 2021 membuat masyarakat terus-menerus melakukan perkembangan dalam segi informasi dan komunikasi. Deddy Corbuzier mempunyai 17,6 juta subscriber. YouTube merupakan salah satu media sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menyediakan berbagai program dengan berbagai konten yang menarik. Konten YouTube yang dibuat oleh Deddy Corbuzier yaitu podcast Dinar Candy tanpa bra. Konten podcast yang berjudul Dinar Candy tanpa bra yang tidak mengedepankan visual sama sekali. Padahal banyak konten yang lebih menarik dalam hal menampilkan visual dan cerita seperti konten YouTube Erik Sukamti. Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian saya yaitu untuk mengetahui dampak negatif terhadap remaja celeduk yang menonton konten YouTube Close the Door Corbuzier podcast episode Dinar Candy tanpa bra. Manfaat dalam penelitian saya diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dampak negatif konten YouTube Deddy Corbuzier yang berjudul Dinar Candy tanpa bra terhadap resepsi remaja, dan sebagai bahan perbandingan serta kajian bagi karya ilmiah yang sama sehingga dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dengan masalah yang serupa. Tinjauan literatur, Fasya Syifa Mutma, studi resepsi pada virus blog akun YouTube Karinofilda. Ani Suryani pada tahun 2013, analisis resepsi penonton atas popularitas instan video YouTube Keong Racun Sinta dan Jojo. Adia Titania Supriyatman Catur Nugroho pada tahun 2019, analisis resepsi penonton remaja video mukbang dalam kanal YouTube Yuka Kinosita. Adapun teori analisis resepsi saya adalah teori resepsi adalah teori yang menekankan tanggapan pembaca terhadap karya, sehingga tanggapan umum mungkin berbeda dari interpretasi dan evaluasi karya yang diterbitkan selama periode waktu tertentu. Rangka konsep dalam penelitian saya adalah dampak negatif konten podcast YouTube Corbuzier Dinar Candy tanpa bra dengan menggunakan teori analisis resepsi dan melakukan preferred reading yang dibagi menjadi 3, yaitu penonton dominan, penonton negosiasi, dan penonton oposisi. Dalam hal 3 penonton ini, peneliti ingin melihat tanggapan negatif atas konten podcast YouTube Deddy Corbuzier Dinar Candy tanpa bra. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, suatu cara untuk menggali dan memahami individu atau kelompok tertentu yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Melakukan kualitatif analisis resepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif nonton terhadap konten YouTube Deddy Corbuzier episode podcast Dinar Candy tanpa bra. Dan melakukan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah cara mengamati kompleksitas dunia nyata yang terbentuk dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari sebagai proses interpretasi peristiwa. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu remaja celeduk, 10 laki-laki dan 10 perempuan usia 15-19 tahun. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, melakukan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Waktu penelitiannya yaitu 20 November 2021 di Celeduk menggunakan Google Form. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu pandangan remaja terhadap podcast Dinar Candy tanpa bra pada YouTube Deddy Corbuzier. Pandangan remaja terhadap podcast tersebut terdiri dari 5 kode. Sebanyak 20 responden yang memiliki pandangan negatif atau cenderung tidak setuju dengan isi konten tersebut. 3 responden yang menyatakan penampilan Dinar Candy yang vulgar tidak pantas untuk ditonton anak di bawah umur. 5 responden menyatakan bahwa podcast tersebut tidak pantas untuk ditayangkan dan memberi dampak negatif terutama pada anak di bawah umur karena tidak nyaman untuk dilihat. Hasil kedua, perubahan pola pikir dan perilaku setelah menonton podcast Dinar Candy tanpa bra pada YouTube Deddy Corbuzier. Sebanyak 20 responden menyatakan bahwa pola pikir dan perilaku remaja mengalami perubahan setelah menonton podcast tersebut. Salah satunya seperti munculnya pikiran negatif terhadap kehidupan publik figur yang disampaikan oleh 3 responden. 2 responden menyatakan setelah menonton konten podcast Dinar Candy tanpa bra, banyak remaja yang memiliki pola pikir yang terpengaruh untuk mencoba gaya pakaian yang vulgar, ingin mengikuti budaya barat yang menggunakan pakaian terbuka. Hasil ketiga, manfaat setelah menonton podcast Dinar Candy tanpa bra,
Manfaat yang dirasakan oleh para responden yaitu memperoleh informasi baru tentang kebudayaan lain dan juga perubahan perspektif mengenai BRA. Sebanyak 7 responden menyatakan bahwa tidak ada manfaat yang dapat diambil dari konten podcast Sinar Candy tanpa BRA. 6 responden menyatakan tidak ada nilai atau manfaat edukatif yang diperoleh setelah menonton podcast Sinar Candy tanpa BRA. Hasil keempat, sisi negatif dari konten podcast YouTube Deddy Corbuzier episode Sinar Candy tanpa BRA. Sebanyak 16 responden menyatakan banyak sisi negatif dari konten podcast Sinar Candy tanpa BRA. Sebagai tayangan vulgar yang lebih banyak menampilkan konten pornografi dan hanya mencari iklan tanpa pertimbangan yang baik, terutama dampak negatif dari tayangan tersebut. Hasil kelima yaitu saran responden untuk konten-konten YouTube. Saran-saran yang diberikan oleh para responden diantaranya agar membuat konten yang baik sehingga membawa dampak positif bagi banyak orang, serta konten YouTube yang menghibur dan mengedukasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konten podcast YouTube episode Sinar Candy tanpa BRA memiliki dampak negatif terutama pada pola pikir remaja celeduk. Dan hasil kedua, semua responden menyatakan bahwa konten tersebut lebih banyak memberi dampak negatif bagi subscribernya, khususnya remaja dan tidak pantas untuk ditayangkan karena mengandung konten pornografi dan vulgar. Juga berdampak negatif terhadap pola pikir remaja setelah menonton podcast tersebut. Karena banyak remaja yang ingin mengikuti cara berpakaian dan berbicara yang kurang sopan dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.